Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab menemani Anda kembali dalam acara kajian hati. Bunda-bunda cantik yang ada di sini gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah ada di Masjid As-Sofia Bogor bersama Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Masya Allah temanya adalah ketika raga ingin menyerah, tuntun kami untuk berserah. Waduh. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk AA untuk langsung memulai seperti apa tausiah hari ini. A, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian ketika menjalani hidupnya. AA, apa sikap yang bisa kita hadirkan agar setiap langkah kita menjalani hidup ini mendapatkan kebaikan? Ada 3 sikap, yang 2 sikapnya jangan kita lakukan, yang 1 sikapnya harus kita hadirkan. 2 yang tidak boleh kita lakukan, yaitu terserah dan menyerah. Apa? Terserah dan menyerah. Dalam hidup, bunda sayang, tidak boleh terserah. AA, apa itu terserah? Terserah itu berarti tidak punya tujuan. Dia nggak paham hidup ini mau dibawa kemana. Dia nggak ngerti ketika Allah hadirkan masalah, musibah, ujian, apa tujuannya. Dia nggak ngerti. Padahal mohon maaf, tidak mungkin Allah hadirkan sesuatu dalam hidup seorang hamba kecuali Allah siapkan kebaikan untuk hamba tersebut. Betul? Menyerah juga tidak boleh. Kalau menyerah maknanya tidak ada usaha. Pasrah, putus asa, tidak boleh. Orang beriman tidak boleh putus asa. Orang beriman tidak boleh menyerah. Perhatikan Quran surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa. Janganlah kalian khawatir. Janganlah kalian bersedih hati. Sesungguhnya kalian itu adalah orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang beriman, jangan menyerah dalam hidup. Sesulit apapun hidupmu, seberat apapun ujianmu, percayalah ada Allah bersamamu. Maka sikap yang terbaik bagi orang beriman adalah berserah. Ketika raga ingin menyerah, ya Allah tuntun kami untuk berserah. Apa itu berserah? Berserah itu pastikan tujuannya. Langitkan doanya. Maksimalkan usahanya. Hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Itulah yang sering kita sebut tawakal. Apa namanya? Tawakal. Jadi tawakal itu bukan diam. Tawakal itu bukan pasrah. Tapi tawakal itu berserah kepada Allah setelah ikhtiar maksimal dalam dirinya. Maka percayalah, untuk apapun yang terjadi pasti sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah. Betul? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dan tidak ada satu yang menimpa kita, apapun itu. Rasa sakit, kecewa, dilukai, dizolimi. Apapun itu yang terjadi. Illa kecuali ma kataballahu lana. Sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah. Mohon maaf. Manusia tidak akan bisa menolong kita. Kecuali Allah yang mengizinkannya. Betul? Bahkan mohon maaf. Seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita. Semua bersatu. Gak akan ada yang bisa ngasih manfaat kepada kita. Kecuali diizinkan oleh Allah. Betul? Begitu sebaliknya. Semua manusia bersatu. Buat nyakitin kita. Buat jatuhin kita. Gak akan jatuh. Kalau Allah tidak mengizinkannya. Betul? Belajar menyerahkan semua kepada Allah. Wa 'alallahi. Dan hanyalah kepada Allah. Falyatawakkalil mu'minun. Orang beriman itu menyerahkan dirinya. Orang beriman itu berserah atas semua ketentuannya. Maka bunda sayang, pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada. Untuk semua hal yang sedang menimpa kita. Jangan terserah. Jangan menyerah. Tapi berserah. Ada satu doa yang bisa bunda amalkan. Pemirsa amalkan agar doa ini menguatkan kita untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doanya, AA satu kali, bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca doa ini, amalkan doa ini khususnya ketika bunda merasa lemah dalam hidup. Karena doa ini adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim pernah akan dibakar oleh api dengan api yang sangat panas. Tapi dengan izin Allah, api yang panas itu tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan siapapun yang hari ini sedang ditimpa masalah, sedang diberi ujian, kuat, sabar, dan bertawakal kepada Allah atas semua kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah mudahkan semuanya insya Allah ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk bunda-bunda yang ada di sini yang mau bertanya. Kita kasih kesempatan dulu siapa yang mau tanya, boleh angkat tangan? Ini bunda yang sebelah sini tadi udah duluan angkat tangan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita, izin bertanya Ustadz. Apakah saya salah jika menggugat cerai suami karena merasa dibohongi? Karena ternyata selama 5 tahun menikah saya baru tahu kalau suami saya sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Pertama kan emang selingkuh juga. Terus saya ngerasa dibohongi karena maksudnya kenapa sebelum nikah sama saya enggak ngomong gitu. Kalau sebelumnya udah pernah menikah dan udah punya anak. Jadi saya taunya suami saya itu ya masih lajang. Dari pihak keluarga tidak ada yang bercerita kalau sebelumnya suami sudah pernah menikah? Tidak gitu, ada. Selama kurang lebih 5 tahun ini sih baik. Setahun terakhir kemarin di tahun 2024 suami saya selingkuh, sering juga. Dari situ saya baru tahu ada pihak keluarganya, salah satu keluarganya yang ngasih tahu, yaitu yang sebelumnya dia udah pernah menikah ternyata. Mbak sudah bicara dengan suami terkait dengan kondisi rumah tangga sekarang? Udah, saya udah ngomong sama suami, sama pihak keluarganya, sama orang tuanya, tapi memang gimana ya,
tetap nggak ngerasa salah sih. Dan orang tuanya tetap ngebela anaknya. Sekarang sudah resmi bercerai? Sudah. Sudah resmi bercerai. Saya mau tanya langkah yang saya ambil ini benar atau enggak. Oke. Terima kasih Ustadz. Oke. Baik, Bunda. Iya, Kalau bicara salah dan benar tentu harus dilihat kondisinya. Harus dilihat seperti apa rangkaian ceritanya. Hanya kalau sedikit kita mendengar apa yang tadi beliau sampaikan tentang sikap suami yang tidak baik. Mohon maaf, suami berkhianat, kemudian suami berbohong, kemudian suami melakukan sesuatu yang membuat mbaknya merasa menyakiti bertubi-tubi. Maka mbak pilihan untuk berpisah sudah benar. Setuju atau tidak? Jangan biarkan hati untuk terpenjara pada satu keadaan yang menyakiti hati. Sering AA bilang ini ya, kalau sesuatu itu sulit diperbaiki, tidak mau memperbaiki, dan rasanya tidak ada visi untuk saling memperbaiki, untuk apa dipertahankan? Betul? Kita butuh bahagia dalam hidup. Setuju? Dan percayalah, selama alasannya itu untuk mendapatkan kebaikan, maka yakinlah akan ada kebaikan juga yang Allah hadirkan. Maka mohon maaf ya, siapa di antara hambaku kata Allah, yang diberikan satu keadaan yang membuat dia benci dengan keadaan yang Allah beri. Artinya, kenapa Allah ngasih ini gitu. Tapi kemudian dia sabar. Dia mengharapkan pahala dari semua keadaan yang dia benci itu. Maka sesungguhnya Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan Allah siapkan pahala terbaik untuknya. So ke depan ini pelajaran untuk semua. Hati-hati dalam memilih pasangan. Pastikan semua latar belakangnya. Tanya dulu. Karena sifat orang yang suka berbohong itu selanjutnya dia akan sibuk menutupi kebohongannya. Jadi kalau dia sudah sekali berbohong, maka dia akan sibuk selanjutnya menutupi kebohongannya. Maka wajar Nabi menyampaikan di antara ciri orang yang munafik itu ada 3. 1, ketika dia bicara dusta, bohong. Ketika dia berjanji, ingkar. Betul? Dan yang ketiga, ketika diberikan amanah, dia khianat. Pelan-pelan lepasin, buka hati agar nanti ada ruang hati yang baru untuk hati yang datang di kemudian hari. Amin, insya Allah. Dan ini rumusnya, tolong catat ya. Belajar menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Karena luka tak akan sembuh jika hati masih mengeluh. Luka tak akan pulih jika hati masih merintih. Belajarlah untuk menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Lepasin pelan-pelan sampai nanti Allah hadirkan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Sakit banget sih karena waktu itu orang tua tuh sempat kayak nahan dulu gitu. Karena waktu itu kan posisinya pas nikah itu belum selesai kuliah kan, masih skripsi. Sempet nanti dulu deh, selesain dulu. Cuman ya akunya nggak ngedengerin gitu. Jadi itu sih yang diseselin dan bikin sakit hati. Maksudnya aku udah yang ngorbanin pendidikan hidup aku gitu, ternyata ya salah pasangannya.